Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Bobby, teman baikmu. Kali ini aku ingin mengajak teman-teman untuk melihat video-video kiriman dari teman-teman Bobby. Nanti kita akan menyaksikan keseruan video-video tersebut. Yuk kita lihat yuk. Kenalkan dulu Mas, ini adalah pemimpin kita. Jadi ini Pengageng Pura Mangkunagaran. Ini adalah Sri Paduka Mangkunegoro. Jadi itu nama gelar beliau. Jadi ini beliau statusnya sekarang sebagai penjaga pelestari kebudayaan adat Jawa. Jadi beliau yang sekarang memimpin keluarga Mangkunagaran. Dan foto ini diambil ada beberapa momen. Ini adalah ketika penobatan beliau yang baru 9 bulan kemarin, jadi 12 Maret 2022. Ya, jadi beliau meneruskan tahta dari sang ayah, ya, yaitu Mangkunegoro 9 almarhum karena sudah meninggal tahun lalu 2021. Beliau kebetulan tradisi kita seorang putra untuk meneruskan tahta, terpilihlah beliau seperti itu. Ya. Jadi ini momen ketika 12 Maret kemarin didatangi oleh Pak RI 1 untuk mengucapkan selamat walaupun cuma sebentar karena acaranya waktu itu padat sekali. Ini nanti kita bisa Mas, nanti kita bisa menuju ke tempat ininya beliau, venue-nya waktu penobatan beliau. Dan ini ada beberapa foto tamu VIP yang mereka turut hadir ke sini karena juga mendapat undangan dari Pura Mangkunagaran. Ini adalah Raja Pakubuwono. Oh, Pakubuwono. Jadi di kota Solo ini sebenarnya ada dua instansi kerajaan, Mangkunagaran dan Kasunanan. Nah, beliau adalah Pakubuwono, pemimpin dari kerajaan Kasunanan, yaitu statusnya sebagai rajanya di kota Solo. Dan dua kerajaan ini yang lainnya sudah tahu ya. Yes. Ini bapak dari segala masyarakat Jogja. Sri Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alaman juga turut hadir di acara penobatan jumenengan beliau. Nah, kenapa mereka bisa berkenan hadir? Karena sejatinya antar pemimpin ini, antar keluarga ini, 4 kerajaan Jawa ini sebenarnya asal muasalnya dulu mereka dari satu famili yang sama, yaitu kerajaan Mataram Islam. Yang akhirnya dipecah belah. Kalau secara sejarah ringkasnya dipecah belah karena intrik dari politik adu domba VOC Davide et Impera, akhirnya menjadi 4 kerajaan ini. Jadi 2 kerajaan di Solo, Kasunanan dan Mangkunagaran, 2 kerajaan di Yogyakarta, Kasultanan dan Paku Alaman. Seperti itu. Jadi sejatinya masih kerabat sebenarnya. Iya. Ini semuanya momen-momennya kemarin. Gitu. Sekarang kita menuju ke tempat beliau ketika dilebatkan. Kita bisa naik ke atas pendopo. Mau nggak sih? Sambil direkord video boleh, mumpung masih di luar. Kalau Mas Anu kesini udah berapa kali Mas? Aku sama keluarga teman-teman juga. Jalan deket lah. Sekarang terakhir kapan Mas kesini? Oh, berarti aku kerja di Jakarta. Oh gitu. Jadi makanya sama-sama nih di Jakarta. Main ke sini. Belum pernah ke Solo sih wes yo. Main. Apa yang bisa dilihat ini salah satunya. Jadi ini adalah kerajaan Mas. Ini adalah memang sebuah keluarga kerajaan yang masih eksis. Cuma no power, no politic function. Tapi mereka sebagai penjaga pelestari kebudayaan adat Jawa. Jadi ini sentralisasi pemusatan pelestarian kebudayaan adat Jawa. Dan masih tinggal di sini. Mereka tinggal di sisi yang sebelah bangunan timur. Jadi tepat di belakang belakang bangunan tersebut, keluarga inti tinggal di sana. Makanya konsepnya ini ketika pertama kali dibuka tahun 1968 karena ingin memperkenalkan budaya Jawa kepada orang lebih luas. Ini masih di tempat tinggal sampai detik ini. Jadi konsepnya ini gini, wisatawan kesini ya berwisata, tapi konsepnya kita nanti bisa mengakses beberapa area pribadi. Jadi konsepnya kita masuk ke rumah orang Mas. Iya betul. Seperti itu. Tidak secara langsung wisatawan di sini mereka jangan dibandingkan dengan tempat wisata lainnya yang bisa kemana-mana sendiri, bersuah foto sendiri. Enggak, ini memang tidak secara langsung kita di sini diajarkan etika. Jadi kita nanti kayak masuk ke rumah orang, bertamu ke rumah orang. Nah, kalau di Google foto, kalau di search Pura Mangkunagaran memang ikoniknya adalah bentuk pendoponya. Dan mereka rata-rata ngambilnya dari tengah sana. Bisa diambil foto. Ada kolam ininya. Jadi memang ikonnya itu. Ya ini.
trademarknya, ikoniknya memang bentuk-bentuk unta. Karena ini unik sekali. Di sini kalau yang berbasis mereka kunjungan ke sini dia sedikit paham arsitek, masih heran-heran. Mas ini rumah Jawa, tapi kok konsepnya kayak gini ya Mas? Ya, ada akulturasi. Kalau jenengan lihat ini kanopinya kan kanopi bukan gaya Jawa, iya, gaya bener. kita. Ini benar-benar Eropa. Karena sejatinya pembangunan istana ini dulu bertahap, benar-benar bertahap. Dan sejarawan mengakui warga Mangkunegaran ini mereka menggunakan budaya Jawa memang ketika masa hidup mereka dulu, ketika masa pemerintahan dulu. Tapi keluarga ini tuh sangat open mind. Jadi kehidupan mereka itu juga dibalut dengan beberapa influence budaya Barat yang kental sekali. Jadi memang keluarga ini tuh tidak menolak budaya lain untuk masuk ke Salang sini. Karena pada waktu itu salah satu pemimpin era tahun 1860-an, Mangkunegara yang keempat, dia juga ingin menunjukkan bahwa budaya Jawa itu bukan budaya kuno. Dia tuh bisa diakulturasikan, digabungkan dengan budaya lain selama tidak lupa dan tidak menghilangkan akar asli budayanya. Makanya nuansa bangunan ini seperti ini. Akulturasi. Basicnya ini memang rumah Jawa, Mas. Ini menggunakan arsitektur Jawa. Gitu. Ya. Nah, oke, kita harus lepas alas kaki dulu. Saya bagikan. Monggo. Kaos kaki mas orang-orang. Dipakai boleh, dilepas juga boleh. Weekend kesini mau ambil foto satu spot pun harus antre misalnya. Ya kalau kita sih sebagai pelaku pariwisata ya tamu banyak seneng sih ya. Cuma kasihan untuk tamu yang suka penikmat itu saya selalu sarankan kalau Anda suka suasana datang ke sini pas weekdays aja deh. Jangan weekend. Ya. Berarti pas kita kesini mas hari ini. Ini lumayan lah. Ini Jumat masih banyak orang ngantor kan, sekolah kan. Nah, walaupun udah menuju ke weekend. Oke. Jadi Mas, sebenarnya di kota Solo ini sebenarnya ada dua kerajaan tadi saya sampaikan. Keraton Kasunanan dan Puro Mangkunegaran. Nah, sejatinya pertanyaan dari tamu dasar, Mas, bedanya apa sih? Kenapa bedanya harus ada dua? Sebenarnya kita sekarang negara kita bernama Indonesia. Jadi sebelum ada Indonesia, sebenarnya kita sudah punya negara, Mas. Tapi bentuknya sebuah kerajaan monarki. Jadi total hampir 150 kerajaan kesultanan se-Nusantara itu menempati area Nusantara. Nah, salah satunya kalau fokus kita Mangkunegaran juga salah satunya. Jadi kota Solo ini ditempati dua negara waktu itu, Kasunanan dan Mangkunegaran. Bedanya apa? Level pemimpinnya sudah terlihat berbeda. Di Keraton Kasunanan tadi dengan gelar Sri Susunan Pakubuwono, status beliau ada sebagai kingnya, jadi rajanya di kota Solo. Nah, di sini dengan gelar Sri Paduka Mangkunegara boleh dikatakan level beliau di bawah sedikit seorang raja, yaitu bernama gelar Pangeran Adipati. Tapi level yang sedikit di bawah raja ini bukan berarti kita bawahan mereka. Kita dulu memang independen. Jadi masing keluarga kerajaan ini punya kekuasaannya masing-masing. Ya, nah, ada beberapa poin juga pembeda antara Kasunanan dan Mangkunegaran. Apa itu? Poin-poinnya adalah yang pertama mengenai luas kekuasaan wilayah. Ini mungkin ya karena di bawah sedikit tidak seluas kekuasaan wilayahnya seluas milik si raja. Kemudian yang kedua apa? Size tempat tinggalnya. Ini jauh lebih kecil. Mangkunegaran ini menempati luas wilayah hampir 10 hektar, jadi 9,8 hektar tepatnya. Kalau Keraton Kasunanan dia memiliki luas 5 kali sampai 6 kalinya ini. Kenapa? Karena dia punya ciri khas. Kalau Anda pernah main ke Jogja juga, ke miliknya keratonnya Sri Sultan, atau mungkin Mas Anu juga kalau main ke sini lewati Klewer itu, seorang raja rumahnya dia ciri khasnya punya alun-alun utara, alun-alun selatan, pohon beringin kembar, masing-masing alun-alun baru inti tempat rumahnya yaitu menggunakan konsep rumah Jawa, 3 bangunan utama, pendopo, paringgitan, dalem ageng. Itu ciri khas rumah raja. Makanya luasnya bisa gede karena punya alun-alun. Nah, bagaimana dengan seorang Pangeran Adipati? Dia tidak boleh menyamai bahkan melebihi rumah si raja. Harus ada inisial pembedanya. Makanya si Pangeran Adipati langsung mengambil inti rumah raja, pendopo, paringgitan, dalem ageng, dan makanya Mangkunegaran tidak ada alun-alun. Oh, pantes. Depan bukan alun-alun, kita nyebutnya Pamedan. Pamedan. Kalau Anda orang luar Solo nyebut alun-alun hal yang lumrah karena nggak tahu. Tapi kalau kadang orang Solo masih nyebut tuh di sana loh, di alun-alun Mangkunegaran, padahal
Padahal seorang pemimpin Mangkunegaran dia tidak diperbolehkan punya alun-alun seperti seorang raja. Kita namakan Pamedan. Nah, kemudian yang ketiga poinnya adalah penyebutan nama bangunannya. Anda kalau khusus Mangkunegaran jangan sebut ini dengan embel-embel keraton. Hal yang lumrah seperti Anda orang luar Solo kalau mendengar tempat tinggal kerajaan pasti terceletuk keraton. Benar, tapi keraton memang ditujukan untuk tempat tinggal seorang raja. Karena dari kata karatuan, kata dasar ratu dalam bahasa Jawa artinya seorang raja. Jadi keraton adalah tempat tinggal untuk raja. Kalau nyebut Kasunanan keraton Kasunanan, betul. Nah, ini karena Pangeran Adipati kita menyebutnya Puro atau Istana Mangkunegaran, Palace. Nah, seperti itu. Iya. Nah, status mereka apa sebelum kemerdekaan? Punya kekuasaan, punya teritori land, punya power, punya income, punya aset like sebuah negara. Dan ini adalah pusat pemerintahan mereka juga dilakukan di sini. Makanya bangunan utama ini, tempat tinggal mereka ini dikelilingi juga kantor administrasi. Jadi pusat pemerintahnya dulu bisa dijalankan di sini. Sampai detik ini kita masih pakai sebagai untuk pelestarian kebudayaan adat Jawanya. Beberapa divisinya juga dibagi dan menempati kantor masing-masing. Nah, cuma setelah pasca proklamasi semuanya berubah total. Indonesia proklamasi, Pak Karno proklamasi, disitulah Indonesia berdiri, sistemnya yaitu republik, tidak boleh ada negara di dalam negara. Disitulah nasib keluarga kerajaan seperti apa? 180 derajat berubah. Kekuatannya, kekuasaannya yang mereka punya diambil alih, dan disitulah mereka dengan berbesar hati ikut pemerintahan Indonesia. Tapi di mata pemerintah juga ada satu hal mengenai apa? Supaya Indonesia memiliki identitas mengenai kebudayaan. Meminta tolong keluarga seperti ini, tolong dong kebudayaannya dijaga. Supaya apa? Indonesia punya identitas. Dan di situ ada timbal baliknya apa? Dibantulah subsidi untuk perawatan ini karena ini dianggap sebagai cagar budaya. Jadi kadang tamu nanya, Mas yang rawat ini siapa? Jadi pemerintah melibatkan keluarga supaya kegiatan kebudayaannya ada, fisiknya dan non fisiknya disupport subsidi oleh pemerintah. Makanya fungsi keluarga ini sekarang adalah tempat pemusatan pelestarian kebudayaan adat Jawa. Ini pendoponya masih aktif dipakai ya, Mas? Masih. Nah, ini bangunan pertamanya, pendopo ya. Nah, fungsinya untuk apa kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang? Dengan karakter tanpa dinding. Ini artinya apa? Open space untuk menerima tamu. Jadi dulu kalau jenengan bayangkan belum ada mobil ya. Dulu masih pakai apa? Kereta ya. Masuk dari main gate, masuk, drop off di depan, disambut di depan, kemudian sini sudah di set meja kursi, mereka dijamu di sini. Bisa dibayangkan ya dulu ya. Dulu memang untuk menerima tamu. Cuma fungsi dari sekarang apa? Tadi saya sampaikan istana ini mulai dibuka tahun 1968, era generasi ke-8, sekaligus memperkenalkan budaya Jawa kepada orang lebih luas lagi. Ya udah sampai detik ini kita gunakan untuk kegiatan pariwisata dan untuk upacara adat. Nah, kalau dalam kalender 1 tahun yang masih kita selalu selenggarakan ada 2, yaitu Malam Satu Suro dan Tinggalan Miosan Jumeneng, itu ulang tahun kenaikan tahta pemimpin kita. Nah, itu semua bangunannya masih dipakai. Ini juga termasuk kemarin penobatan beliau di sini. Oh, di sini. Jadi tamu undangan kemarin dikasih kursi di sini dan beliau diambil sumpahnya dan speech pidatonya di tengah sini. Salah satunya contohnya itu juga penobatan. Ya, jadi saya selama hampir di sini belasan tahun saya sudah menjadi saksi sejarah. Karena pergantian. Nah, itu once a life ya, itu di satu kali dalam seumur hidup. Ya. Dan nah ini berkaitan dengan pariwisata per minggu juga supaya kesannya nggak sepi, Mas. Setiap hari Rabu dan Rabu dan Sabtu ada atraksi wisata. Jadi one day kesini kalau Anda ingin lihat atraksi wisata, setiap hari Rabu kita mainkan beberapa set gamelan Kiai Lipursari yang pojok ini, dan juga kadang bergantian yang pojok Kiai Wijanarung Wijanasih, plus latihan nari. Jadi para penari nanti akan menari di sini jam 10 sampai jam 12 pagi. Jadi ketika kunjungan biar ngerti tamu
oh tarian Jawa kayak apa sih, musik Jawa kayak apa. Jadi itu atraksi wisata yang disajikan dari keluarga untuk wisatawan. Ya. Nanti besok kalau kita kesini jam 10 Ya, pasti ada. jadi one day kesini kalau ingin sekaligus lihat atraksi hari Rabu jam 11 sampai jam 12. Besok namanya yang ini tapi tanpa ada tarian, jadi lebih ke kemenangannya saja, jadi lebih ke musik seperti itu. Ya. Nah ini pas weekend ya, jam 10 jam sampai jam 12 juga. Jadi supaya kesannya nggak sepi mas. Ya. Jadi ada. Nah, jadi mas kalau bicara soal umur dinasti atau keluarga ini memang secara sejarah tertulis ini dibangun tahun 1757. 1757. Oleh Pangeran Mangkunegara yang pertama. Tapi jangan bayangkan secara fisik bangunannya langsung sebesar ini. Tapi pembangunannya bertahap. Jadi 1757 basic dari istana ini adalah rumah Jawa yang sudah ada 3 bangunan utama. Dulu sudah ada, cuma ukurannya kecil sekali. Jadi 3 bangunannya sudah ada, cuma ukurannya kecil sekali. Pondasinya baru dilebarkan semuanya era kedua, Pangeran kedua. Itu di tahun 1814. Nah, semuanya melebar, bangunan ketiga melebar, bangunan kedua melebar. Khusus pendopo dibutuhkan pilar yang banyak karena atapnya juga semakin melebar dia. Ini sekitar tahun 1814. Dan yang menariknya disinilah tahun 1866 terjadi masa puncak keemasan keluarga Mangkunegaran dipimpin era yang keempat, Pangeran Mangkunegaran keempat. Beliau bisa mendirikan pabrik gula Colomadu. Colomadu. Oh, pernah dengar ya? Pernah dengar. Colomadu itu dulu menjadi pabrik terbesar se-Asia Tenggara. Disitulah masa puncak kejayaan Mangkunegaran, mengolah tebu menjadi gula, menjadi raja gula. Dalam arti mengekspor ribuan ton ke Eropa, mendapatkan income yang banyak. Disitulah beliau seorang pangeran Jawa tapi juga modern, open mind, menerima budaya dari manapun. Beliau ingin menunjukkan, ingin merenovasi istana ini dengan tampilan yang kelihatan lebih modern. Dengan cara apa? Memboyong satu set lampu gantung chandelier atau hanging lamps made in Eropa, tapi ini sempat tergantung di Istana Bogor. Oh, tahun berapa tuh mas? 1860-an. 1860. Yes, 18 kurang lebih 18 tengahan. Bogor dulu baru pindahin ya mas? Ya, jadi penerangannya kalau info yang saya dapatkan bahwasanya dulu ini penerangannya dulu menggunakan lilin. Jadi dari teknologi sana ketika lilin mau diganti teknologi ke minyak, nah disitulah kemungkinan ini tidak terpakai. Nah disitulah dibeli oleh Mangkunegara yang keempat. Jadi ketika dibuang ke sini penerangan kita dulu masih menggunakan lilin. Dan ada semprong itu penutup kaca mas, untuk menghalangi angin supaya nggak padam. Tapi setelah tahun 1910-an listrik pertama kali masuk ke kota Solo, ya sudah kita modifikasi, sekarang menggunakan lampu pijar. Ya, ini jadi kalau dinyalakan ini warnanya kuning, supaya kesannya tempo dulunya masih kerasa seperti itu. Ya. Ini dari Eropa tapi sempat tergantung di Istana Bogor tahun 1860-an, dibeli oleh Mangkunegara keempat. Ya. Apalagi aksesorisnya marmer yang kita injak selama sepanjang 3 bangunan utama ini didatangkan dari Italia, Carrara, pegunungan Carrara. Periodenya juga sama 1860-an. Jadi bukan marmer Tulungagung ya. Aku barusan mau ngomong. Wah, kelas raja, ibaratnya kelas kerajaan masa dari itu loh. Nah, ini dari Italia, Carrara. Berarti ini dari dulu ya asli mahal. Saya kalau bawa tamu dari Italia, kata ada tamu dari tanpa saya ketika saya harus menjelaskan mereka langsung ini dari Italia. Dari pegunungan Carrara. Katanya mas pegunungan Carrara yang mereka asli sana ya. Pegunungan Carrara itu sekarang mas seperti tangga mas. Tangga? Karena apa mas? Ya karena batunya itu masih dipakai. Orang-orang Timur Tengah Dubai kaya raya yang rumahnya pengen pakai marmer, mereka ngambilnya dari sana. Soalnya itu memang the best marble in the world, pegunungan Carrara Italia. Ini dari Carrara Italia. Kemudian patung singanya didatangkan juga dari Berlin, Jerman. Ini ada nama factory-nya, Mas. Nah, ini memang sudah kita repaint, cuma kalau yang sebelah sana itu terlalu tebal, sudah tidak terlalu kelihatan. Nah, ini masih ada nama pabriknya dan dari Berlin juga. Oh iya. Ini tahun berapa mas? Sama, periode 1860. 1860. Dikombinasikan. Nah, kenapa singa? Singa adalah di budaya barat sebagai simbol eksistensi, kekuasaan, power. Dan kalau Anda lihat bentuk singanya kan real.
Real, iya betul. Bukan singa jadi-jadian, bukan singa mitologian. Tapi ini kan benar-benar, ini betapa menunjukkan modernisasi budaya barat masa itu. Jadi itu masa-masa ini Mas, kalau nyebutnya masa-masa Renaissance Prancis itu. Ya. Ya ini kebetulan memang masanya banyak, memang ada di 6 sana ada yang posisi berdiri juga. Tapi ini memang secara dasar ini untuk menunjukkan simbol eksistensi. Jadi sebetulnya kalau di kebudayaan Cina kan juga ada itunya ya. Iya, rata-rata mereka konsepnya hampir sama. Jadi seorang pemimpin dia tidak perlu menunjukkan sebuah tulisan bahwa dia seorang pemimpin. Dari atribut yang mereka pakai itu sudah menunjukkan bahwasanya mereka adalah seorang pemimpin. Contohnya seperti ini sih. Nah, kita sambil jalan. Ini bangunan pertamanya Mas, pendopo ya, diklaim pendopo terbesar se-Indonesia. 61 kali 51 meter. Saya berani ngomong juga terbesar sedunia. Karena budaya Jawa hanya ada di Indonesia. Iya kan, bener kan? Iya bener. 61, jadi 3000 meter. Anda bayangkan mungkin 3000 meter persegi kalau ini nggak ada pendopo. Dari ujung ya, ujung. Jadi kasih rumah yang 80 meter persegi jadi itu berapa regency, itu? Iya betul. Ini kalau nggak ada ya, ini udah jadi regency, mini regency ya, luar biasa. Untuk Mangkunegaran hanya untuk pendopo. Luar biasa. Ini boleh dikatakan pendopo yang paling sederhana. Karena apa? Tidak ada ukiran ornamen di pilarnya. Oh iya. Tapi di balik kesederhanaannya ini menyimpan sebuah keanggunan. Kenapa? Karena memiliki pilar yang besar dan tinggi. Jadi kesannya jadinya benar-benar sangat megah, elegan, ditambah dengan pemilihan warnanya. Nah ini sejatinya Mas, warnanya ini dulu nggak seperti ini. Dulu senada dengan kantor administrasi yang hijaunya kayak gitu. Karena ciri khas warna Mangkunegaran itu ada istilahnya pare anam. Pare anam itu warna kuning dan hijau. Diambil dari simbol padi, padi, yaitu simbol kehidupan. Jadi hijau itu padi yang masih muda, kuning yang sudah siap di collecting, yang sudah siap dipanen, itu simbol keberkahan, simbol pangan. Pangan itu adalah hal utama setelah sandang dan papan. Ya. Nah, tapi di era sekitar tahun 19 era ke-8 ya, Mangkunegaran ke-8, warna hijaunya sedikit dimodifikasi lebih terang. Kita nyebutnya Tosca ya, atau enggak hijau telur asin. Warna kuningnya, bener kan? Telur asinnya kayak gini Mas. Bener. Kan? Warna kuningnya sedikit dicampur dengan serbuk emas, prodo emas. Maksudnya apa? Supaya ketika orang melihat dari sisi luar, sisi dalam pendopo ini terlihat. Jadi kalau masih menggunakan warna yang sama seperti itu Mas, kesannya kan gelap, singuk. Nah ini supaya lebih memantul warnanya. Makanya 3 bangunan ini warnanya senada. Maksudnya lebih terang dia. Seperti itu. Pemilihan warnanya dan Tosca jatuhnya ini kan kayak warna modern. Iya betul. Kesannya lebih modern dan konsepnya masuk juga. Segala sesuatunya itu ada ininya ya. Maknanya. Maksudnya. Ada maksudnya. Makanya orang Jawa dulu kalau ingin buat rumah nggak asal-asalan Mas. Betul. Biasanya non sewu kalau di rumah-rumah Jawa zaman sekarang pun kadang kita melihat satu tanda, oh ini dibuat tahun sekian. Pasti ada tandanya di salah satu sudut. Nah, itu untuk menunjukkan oh ini dibuat tahun sekian. Legacy. Untuk legacy. Di sini banyak sekali legacy yang ditinggalkan untuk penunjukan ya ke kita bahwasanya ini adalah bangunan bersejarah. Contohnya seperti ini. Ada simbol keluarga, ini era Mangkunegaran keempat, disitulah 1866 Mas. Renovasi istana ini selesai dilakukan oleh Mangkunegaran keempat. Jadi sampai detik ini tidak banyak yang berubah. Jadi sejak 1866 tidak banyak yang berubah. Karena ini cagar budaya mungkin ya. Jadi masih dijaga dekorasinya se-original mungkin. Ya, walaupun memang ya perubahan ada cuma tidak signifikan. Ya, jadi ini kita pertahankan 1866. Pendopo Ageng. Ya. Dan ini adalah bangunan keduanya. Kita namakan Paringgitan. Dari kata dasar ringgit artinya wayang kulit. Dulu keluarga kalau ingin acara hiburan pagelaran wayang kulit, mereka bisa gunakan bangunan. Tapi juga bisa digunakan untuk apa? Biasanya rumah Jawa
Mas di Jatan masih ada yang punya tetangga rumah jalan nggak? Limasan gitu. Rumah ya, ada di rumah. Jadi ada pas desa. Ya, rumah limasan. Kalau yang biasanya masih punya pendopo itu biasanya rumah inti lah. Nah biasanya antara pendopo dan rumah inti Mas, dia tuh biasanya gandeng. Cuma Mangkunegaran sedikit unik. Kenapa? Karena dia ada space dan sampai membentuk sebuah jalan. Nah, ini pembatas ini kita namakan paretan. Dari kata keretan. Keretan. Kenapa? Karena dulu kalau Kanjeng Gusti, warga Mangkunegaran punya tamu VVIP yang punya relasi yang lebih dekat dengan beliau menjamu tamunya di sini. Oh, langsung dari sini. Jadi keretanya stop di sini. Iya. Jadi nggak di depan sana ya. Di depan, Iya. mereka langsung drop off-nya di sini. Makanya disambut di sini, dijamu di sini dengan set beberapa set kursinya di sini. Makanya konsep Mangkunegaran ini Mas, kunjungan kita ini dari luar sampai nanti kita masuk ke dalam, kita akan merasakan yang awalnya dari bangunan terbuka, semi terbuka sampai benar-benar tertutup. Nah ini sudah semi tertutup, ini semi terbuka. Ini sudah benar-benar terbuka karena tidak ada dinding. Semakin nanti kita masuk ke museum semakin tertutup, semakin private. Konsepnya seperti itu. Ya, dan semakin kita masuk, kita juga merasakan bangunan ini semakin tinggi. Semakin tinggi, benar. Semakin tinggi. Konsepnya semakin tinggi. Nah ini bangunan keduanya. Ya, cuma sekarang seperti bangunan kosong, hanya penghubung antara pendopo dan nanti kita masuk. Di sini juga digunakan kalau upacara adat juga, ya untuk lebih ke tamu-tamu VIP biasanya ditata kursi di sini, gitu ya. Nah kemudian ada beberapa foto yang masih tergantung di sini. Saya mau memperkenalkan Sri Paduka Mangkunegaran sekarang ya. Tapi di depan sudah ada foto ketika beliau dinobatkan. Nah, ini ada foto official beliau, Sri Paduka Mangkunegara yang ke-10. Yes. Ketika dinobatkan, beliau waktu itu masuk umur 24 tahun. 24 tahun. 2 minggu setelahnya beliau berulang tahun, sekarang berumur 25 tahun. Beliau berbackground alumni lulusan Fakultas Hukum UI, sudah sempat berprofesi juga setahu saya sebagai corporate lawyer, dan beberapa bulan ini terakhir, mungkin Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan ya, beliau juga sudah berprofesi, juga masuk jajaran komisaris PT KAI. Oh, KAI. Ya, jadi beliau juga bekerja, juga ini ya, mobilitas juga. Jadi ketika bekerja beliau juga ada rumah kedua, rumah keluarga juga di Jakarta. Jadi ini boleh saya katakan rumah pertama beliau. Karena memang basicnya keluarga dari sini, keluarga kerajaan asalnya dari sini. Jadi mobilitasnya ya Solo Jakarta, Solo Jakarta, Solo Jakarta. Selalu ngecek di sini juga Pak sekarang. Jadi tapi benar-benar sibuk sekarang, dan ini adalah yang sekarang ya. Beliau masih memiliki saudara, sebenarnya 3 saudara, 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki sebenarnya. Posisi beliau ini sebenarnya sedikit unik. Beliau ini terhitung dari jumlah total almarhum Mangkunegara 9. Beliau ini anak terakhir dari 4 bersaudara, tapi naik tahta. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ayahnya dulu, Sri Paduka Mangkunegara 9, memiliki sejarah. Beliau ini dikaruniai 4 orang anak, 2 putra 2 putri dari 2 kali pernikahan. Pernikahan pertama beliau dulu era tahun 70-an ketika masih masa muda Mas. Beliau ini sebagai menantu dari Bapak Soekarno karena menikahi salah satu putrinya, yaitu Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Nah disitulah dikaruniai sepasang anak, 1 putra 1 putri, tapi sangat disayangkan beliau harus merasakan namanya perpisahan ya. Nah, tahun 88 beliau naik tahta karena posisi juga waktu itu putra tertua di keluarganya, anggota keluarganya. Beliau akhirnya setelah dinobatkan menikah kembali dengan seorang perempuan dan dijadikan sebagai permaisuri, itu dia. Dari permaisuri dikaruniai sepasang lagi, yaitu 1 putri 1 putra. Seperti itu. Silsilahnya seperti itu. Ya, jadi
untuk meneruskan tahta yang kemarin, memang hukum adat yang tertera di sini yang sudah disepakati diutamakan dari permaisuri, putra permaisuri. Seperti itu. Ya. Walaupun beliau punya kakak laki-laki, memang posisinya agak sedikit kurang menguntung, kurang sedikit sulit ya. Karena sejatinya Mas, dulu era Mangkunegara keempat ini adalah 2 pintu besar. 2 pintu besar. Betul. Baru dimodifikasi, direnovasi Mangkunegara ke-7. Dijadikan setengah lingkaran. Jadi dulu 2 pintu besar ini seperti balkon. Jadi ketika dibuka ini, di sini ada balkon. Nah, cuma di generasi Mangkunegara ke-7 kemudian dijebol, kemudian di setengah lingkaran. Nah, kemudian mendapatkan jendela yang lebih baik, jadi sirkulasinya lebih, ketika jendela dibuka, sirkulasinya lebih. Makanya di ornamen ini baru ya, ini 9 sama 10 ini baru aja. Jadi ini dulunya sebenarnya kaca. Kalau Anda ngeh, ini ada logo Mangkunegara, ada inisial MN 4, dan tengah ini ada angka Romawi 7. Ini menunjukkan apa? Mangkunegara keempat ini dulu adalah yang cikal bakal merenovasi bangunan keseluruhan. Tapi ini renovasi yang ke-7. Makanya ada logo MN7. Itulah kenapa biasanya orang Jawa sampai detik ini selalu meninggalkan sebuah pesan ketika membuat sebuah rumah. Jadi legacy untuk menunjukkan ini loh yang bangun ini, tanggalnya sekian, seperti itu. Cuma ini baru aja ditambah. Jadi memang benar, orang dulu kalau buat rumah nggak salah-salah, ada maksud. Sebenarnya ada filosofi yang terpendam juga tadi di tengah-tengah pendopo itu. Kalau Anda lihat susunan marmernya itu nggak asal-asalan, dia seperti mau ke sana dulu. Boleh. Wah, saya mau sedikit cerita. Nggak asal-asalan gimana seorang keluarga kerajaan dulu membuat sebuah. Kemudian di sini kalau Anda lihat susunan marmernya tidak seperti rumah biasa. Seperti seolah-olah menunjukkan satu titik. Oh iya ya. Jadi dari utara, selatan, timur, barat dia menunjukkan sampai satu titik. Dan sampai susunan para ini senternya, Mas. Ini adalah titik tengah dari pendopo dan kemungkinan juga 10 hektar ini. Anda kalau membuka Google Maps, lokasi Anda seperti berada di tengah 10 hektar ini. Dan ini kalau ditaruh, garis lurus dengan pintu keluar, dan ini kalau dari dalam, ini sampai ke dalam, Mas. Jadi kalau itu pintu dibuka, singgasana pemimpin kita kelihatan. Ini maksudnya apa? Simbolisasi dari seorang pemimpin, dia harus memiliki kapasitas kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang yang jauh. Dalam ya maknanya. Iya. Seperti contoh apa? Kenapa dulu raja tidak kerja sendirian? Dia ada pembantunya banyak. Seperti contoh juga, kenapa Pak Presiden juga yang kantornya di Jakarta, dia tahu keadaan di Papua misalnya. Karena apa? Ada perpanjangan tangan. Ada yang dibantu seperti itu. Nah, maknanya seperti itu. Jadi ini memang benar, Mas. Ini kalau tarik lurus kan, coba Anda berdiri di sini. Ini kan lurus. Terus ke belakang itu kalau dibuka. Coba yang dengan video, yang dengan GoPro-nya. Anda lihat. Nah, lurus kan? Langsung ya. Terus dari balik sisi sana, dari sana kan gerbangnya kan sesuai pas. Kan? Artinya itu ada yang terkandung simbolisasi. Jadi makanya ini kan penataannya agak, kalau yang ngah gitu kan agak unik sih tadi. Agak unik banget. Ini kan akhirnya center satu titik. Iya, dari barat ke timur juga sama. Pas di bawah ini juga. Iya, center. Ini benar-benar center dan depan. Dan di tengah ini ada lukisan juga dari Cina namanya Lim Toin. Berkolaborasi dengan arsitek dari Belanda dan dari pelukis lokal Bapak Atmo Supomo. Ya, lukisannya taruh di ceiling, kenapa? Karena ini tanpa dinding. Hal yang lumrah ditaruh di atas. Ini simbol apa ya, Mas? Nah, jadi Mas sebenarnya ini adalah simbol
sebuah ajaran dari konsep tradisi Hindu. Bahwasanya budaya Jawa ini kan masih akulturasi dari tradisi Hindu. Ini bernama lukisan Kumudawati, didasari dengan pattern corak modang. Modang itu nyala api, Mas. Ini bukan megamendung ya. No. Nyala api ini mensimbolisasi apa? Mengenai spirit. Bahwasanya kita diajarkan untuk hidup selalu lebih optimistik. Jadi sifat dari api ini juga bisa membakar sifat buruk dalam diri kita. Di sela-sela modang terseliplah logo atau sebuah simbol astronomi zodiak Jawa. Lah iya. Ini hampir sama normal, cuma perbedaannya hanya di penamaannya saja. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat di sosial media atau di buku, biasanya ada ramalan zodiak, karakter Leo, ini kan beda-beda. Artinya apa? Orang ketika dilahirkan di dunia ini, mereka dilahirkan dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, semakin masuk ke dalam, ada namanya konsep Hastagina. Ini disimbolkan dengan 8 warna yang berbeda, diambil dari 8 pancaran warna aura kita. Jadi ini adalah semacam penetralisir. Ini untuk menetralisir sifat buruk kita ke hal yang positif. Contohnya warna kuning, ini ditujukan untuk melawan rasa ngantuk. Oh, pantesan. Secara psikologis kuning kan warna terang. Iya, warna terang. Tapi dalam konsep bahasa gini sebenarnya mengajarkan gini, kita diajarkan untuk hidup itu lebih produktif. Jangan tren kayak sekarang rebahan, mageran, kebanyakan tidur. Kan gitu. Iya. Kan realistis kan, maksudnya sekarang kan realitanya kan seperti itu. Iya. Sebenarnya mengajarkan untuk melawan rasa ngantuk. Nah, biru ini lebih ke warna calming. Ini ditujukan untuk terhindar dari mara bahaya. Sebenarnya mengajarkan kita prepare-lah dari awal ketika akan melakukan sesuatu. Ketika Anda kerja belum menyiapkan sesuatu, keburu telat naik motor kendaraan, takutnya di jalan ada apa-apa. Nah, sebenarnya untuk terhindar dari mara bahaya. Nah, warna hitam ini untuk melawan rasa lapar. Ini simbolisasi sebenarnya apa? Kita arahkan ke hidup itu jangan serakah. Jadi kalau kita makan terlalu banyak, disimbolkan dengan makan terlalu banyak kan nggak enak, Mas. Hidup itu diusahakan jangan terlalu serakah. Jadi ini untuk melawan rasa lapar. Nah, warna hijau ini seperti warna hijau yang lebih kayak memang menghilangkan rasa stres, Mas. Hijau daun segala macam, healing ke atas ya. Tapi stres itu obat ampuh stres paling cepat itu kalau dompet 20.000 hijau. Dolar. Hijaunya dolar. 20.000 campur biru. Waduh. Campur merah. Nah, itu stresnya langsung. Nah, putih ini lebih ke untuk melawan hawa nafsu seksual. Ya. Ini warna merah kejingga-jinggaan. Ini untuk melawan rasa takut. Jadi untuk spirit juga, lebih ke spirit. Nah, warna pink ini untuk warna kebaikan, Mas. Kita diajarkan ketika hidup ini memang harus lebih untuk selalu tolong menolong, bergandeng tangan, mengenai kebaikan lah ya. Dan warna ungu ini untuk melawan negatif thinking. Tren sekarang orang pada gibah, Mas. Gibah. Ya dah. Ngerasani suudon. Nah, ini untuk lebih ke husnudon. Nah, luar biasa kan? Maknanya luar biasa kan? Ini diambil dari 8 pancaran warna aura. Hastagina. Komplit. Oke, kita sambil menuju ke dalam. Di dalam nanti sudah kita boleh foto ya. Iya. Kalau Mas Daniel mau ambil spot-spotnya silakan, take your time. Sip. Saya tunggu. Beberapa ininya detail-detailnya silakan diambil.
gini Mas, suasananya Adem ha. jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan keraton lain ini jauh lebih kecil, jelas kecil sekali, simpel sekali. Cuma kalau untuk orang awam macam kita ini gede. Iya, Gede banget. Gede banget. Orang awam sih ini besar sekali. Besar sekali. Ini bisa kalau untuk kita udah, tapi kalau di komparasinya dengan keluarga kerajaan ini jauh lebih kecil. Simpel sekali, simpel sekali. Cuma tatanannya ya inilah. Ini ruang apa Mas? Ini tempat tinggal keluarga ketika mereka kalau berkumpul Mas. Ruang keluarganya ini. Jadi kalau mereka pulang dari Jakarta dan dari kejauhan kita udah tahu ini dipakai keluarga berkumpul, kita nggak usah deket-deket, kita langsung keluar. Karena mereka butuh privacy. Tapi beruntung hari ini tidak ada yang pulang, makanya kita bisa akses masuk ke sini. Suasananya seperti ini. Ini direnovasi, dibangun, ini bangunan tambahan sebenarnya tahun 1918-1920 oleh arsitek dari Belanda bernama Herman Thomas Karsten. Arsitek yang sama yang membangun Pasar Gede. Pasar Gede. Karakternya unik. Ini arsitek memang berasal dari Belanda, tapi dia suka budaya Jawa. Setiap hasil karyanya dia pasti menggabungkan akulturasi gaya Eropa dan gaya Jawa. Nah, gaya Eropanya bisa dilihat dari mana? Dari bagaimana dia mendirikan sebuah pilar sampai membentuk segi 8 dengan lokasi di pojok dengan sudut pandang. Nah, taman ini kan benar-benar European style. Iya betul. Suasananya European style. Nah, gaya Jawa dilihat dari mana? Dari bagaimana cara memainkan warna garis warna di ornamen ini. Ini mengambil teknik pewarnaan di wayang kulit namanya warna sungging. Jadi kalau Mas lihat warna, kalau lihat wayang kulit, kalau dari dekat kan nggak cuma satu warna, tapi pasti gradasi warna, permainan gradasi. Nah ini digunakan untuk apa? Untuk berkumpul keluarga dan untuk meeting room kalau ada tamu penting, dan style penataan furniturnya saja sudah kayak keluarga kerajaan. Iya betul. Dan bentuk furniturnya memang sudah kayak macam kerajaan. Nah ini memang info yang saya dapatkan, memang dulu salah satu Pangeran Mangkunegara keempat, salah satu putranya dikirim oleh ayahnya Mangkunegara keempat untuk ke Belanda, untuk ke Eropa, untuk belajar furnitur. Jadi ini kan kayak kerajaan di Raja Louis. Iya. Raja Louis XIV. Nah ini penataan kursi kecil untuk tamunya dan begini untuk yang anggota keluarga. Ini sebenarnya private, cuma kita bisa akses luar biasa. Ada iklan. Emang dari ininya juga gaya Eropa banget ya? Iya. Ini sebenarnya revitalisasi 2018. Tapi jangan bayangkan bentuk tamannya dulu kayak gini, enggak ya? Oh beda. Dulu sebelum pakai rumput, ini dulu hamparan pasir. Jadi Pasirnya masih tinggi ini. pasir halus lah, pasir kayak yang di keraton-keraton gitulah. Nah ini baru aja 2018 kita revitalisasi, pemilihan tanamannya kita lebih simpel, dan kolam ini kita lebih dalamkan, patung singanya kita angkat. Nah ini patungnya ya simbol singa lagi. Iya. Ini simbol singa. Nah sejatinya Mas, ini adalah area keputren. Kebetulan apa tuh? Putri. Oh. Jadi Mas, dulu seorang raja dia bisa memiliki pasangan lebih dari satu, anaknya kan banyak, putra dan putri. Nah dalam tatanan keratonan, si putra putri ini nggak bisa hidup dalam satu atap rumah yang sama. Makanya ada istilah kasatrian dan keputren. Kasatrian itu untuk para putra-putra pangeran dan keputren itu untuk putri-putrinya. Nah kalau di sini mana kasatrianya? Kalau kasatrianya di sisi tempat tinggal beliau sekarang, sisi sebelah sana. Ya. Nah keputrennya mana? Ini. Keputren itu yang boleh menempati siapa? Permaisuri, kerabat saudaranya, dan anak putrinya. Nah itu tinggalnya di rumah ini sama. Ini adalah ruang makan keluar. Ruang makan keluar. Masih dipakai misalnya Mas? Sure. Oh. Jadi ketika keluarga rawuh dari Jakarta masih dipakai.
stylenya kayak gini Mas. Campur aduk. Iya, campur aduk, bener. Gaya Eropa, Herman Thomas Carlson tahun 1941 ketika momen ulang tahun anniversary coronation Mangkunegara yang ke-7 ke-25 tahun kepemimpinan beliau, Carlson membuat stained glass kaca patri. Kaca patri biasanya kita temukan di gereja. Biasanya gereja Katolik kebanyakan. Betul. Tapi gambarnya untuk menunjukkan jati diri pemilik istana ini kebudayaan Jawa ambil dari gaya shadow puppet. Jadi apa? Wayang. Wayang. Dan ini memang dibuat tahun 1941. Anno year. Oh iya ya, 1941 ya. 1941. Ini memang konsep sosialisasi orang Jawa ya. Ini main gamelan, terus ini ketika makan bersama, nah itu makanya ada inisial MN7. Dan ini adalah hadiah dari Raja Karangasem Bali untuk ulang tahun kenaikan tahta Mangkunegara ke-7 yang ke-25 tahun. Cerita Ramayana diaplikasikan di gading ini. Ukirannya Betapa kerasnya gading, kita tahu kan? Iya. Tapi di tangan seorang artis, seorang seniman Bali, ini bisa dijadikan kayak relief. Keren. 3D. Dan tanpa satu belum ada mesin, Mas. Oh iya ya. Iya kan? Ya manual dia. Manual ya. Bisa dibayangkan tatahannya dari berapa mili ke berapa senti ya kan, sampai sedalam Iya itu. benar. Wow. Cerita Ramayana. Karena ruangan ini tidak terlalu luas, makanya kita kasih efek kaca di atas. Supaya kesannya lebih gede, lebih luas, lebih tinggi, dan ketika lampu ini dinyalakan akan lebih pantulan. Jadi ini untuk buffetnya, kalau ada tamu banyak atau anggota keluarga banyak, ya biasanya makanannya prasmanan. Atau enggak keluarga pribadi, inti duduknya di sini makan. Wah teman-teman, bagaimana video yang tadi? Seru banget kan? Bobby melihatnya aja sampai seru banget. Pastinya kita akan menyimak video-video yang lain ya. Oh iya teman-teman, apabila teman-teman punya video yang seru-seru, boleh loh di-share sama kita. Nanti kita edit dan kita tampilkan di sini. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.